Shalom, saudara-saudara. Kembali lagi bersama saya, Pendeta Christine of Mawicere, dalam sebuah ajakan untuk memikirkan satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 14 yang akan menjadi bahan pembacaan dan pemberitaan firman di Gereja Masih Injili di Minahasa pada besok, hari Minggu 29 Juni sampai hari Sabtu 5 Juli 2025. Sebelum saya mengajak kita memikirkan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Tuhan, anugerahilah kami hikmat untuk memikirkan maksud-maksud-Mu, pengajaran-pengajaran-Mu yang menuntun kami bertumbuh dalam kekudusan, bertumbuh dalam kebenaran. Tolonglah kami melalui pekerjaan kuasa Roh Kudus yang sudah Engkau curahkan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Ulangan 4 ayat 1 sampai 14 oleh gereja kita akan kita pahami dalam sebuah bingkai tema, yaitu jadilah umat yang bijaksana dan berakal budi dengan berpegang pada perintah Tuhan. Nah, mari kita mulai, saudara-saudara. Tema ini merupakan sebuah kalimat imperatif atau kalimat perintah yang merujuk langsung pada ayat 6. Ayat 6 itu berkata, "Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu itu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi." Jadi saudara-saudara, dari teks firman yang kita baca ini muncul sebuah amanat untuk kita agar kita menjadi umat yang bijaksana dan berakal budi dengan cara berpegang pada perintah Tuhan. Cara menjadi umat yang bijaksana dan berakal budi di sini sudah jelas, yaitu dengan berpegang pada perintah Tuhan. Maka yang penting untuk kita pikirkan selanjutnya ialah mengapa kita harus menjadi umat yang bijaksana dan berakal budi, dan mengapa untuk menjadi umat yang bijaksana dan berakal budi itu harus berpegang pada perintah Tuhan. Mari kita lihat. Kita mulai dengan pengertian akal budi dulu. Apa itu akal budi? Akal budi sering juga disebut dengan istilah rasio. Akal budi atau rasio adalah perangkat yang diberikan Allah kepada manusia untuk mengetahui dan memahami kebenaran. Akal budi adalah salah satu anugerah Allah kepada manusia yang memungkinkan manusia untuk berpikir, memahami, dan mengambil keputusan. Dalam kaitan dengan kehidupan beriman, menurut Agustinus adalah salah satu teolog besar, salah satu bapak gereja yang meletakkan dasar-dasar teologi Kristen. Nah, menurut Agustinus ada 3 kondisi dari akal budi. Kondisi yang pertama ialah kondisi akal budi pada saat manusia diciptakan dan sebelum jatuh ke dalam dosa. Pada kondisi ini akal budi itu digunakan untuk mempelajari, memahami, dan menjelaskan kebenaran hakiki yang bersumber dari Allah. Dalam konteks ini kita meyakini bahwa manusia pertama memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, memiliki pengetahuan yang benar tentang semesta ciptaannya, dan memiliki pengetahuan yang benar tentang bagaimana berelasi dan berinteraksi secara benar dengan Allah dan dengan ciptaan Allah. Karena itulah, Adam memiliki kemampuan untuk memberikan nama kepada setiap binatang menurut natur mereka dan memiliki hubungan yang serasi dengan istrinya, Hawa, dan mereka sama-sama, Adam dan Hawa itu memiliki hubungan yang serasi dengan Sang Pencipta. Kondisi yang kedua adalah kondisi akal budi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia terpisah dengan Allah. Maka konsep kebenaran yang sejati hilang dari akal budi manusia. Kebenaran menjadi subjektif, di mana standar kebenaran diletakkan pada pikiran dan keinginan subjektif manusia yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa itu. Karena itulah, manusia ingin menjadi sama seperti Allah.
maka relasi manusia dengan Allah menjadi rusak. Lalu Kain membunuh Habel, sehingga relasi manusia dengan sesama menjadi rusak. Dalam kuasa dosa, manusia menjadikan dirinya, pikirannya, keinginannya sebagai standar kebenaran. Dalam kondisi ini sesungguhnya manusia tidak mengetahui apapun yang benar atau kebenaran sejati. Akibatnya manusia menjadi penyebab rusaknya dan hancurnya relasi manusia dengan sesamanya, dan rusaknya relasi manusia dengan alam, sehingga kejahatan merajalela. Kondisi yang ketiga ialah kondisi akal budi yang telah diregenerasikan atau yang telah dilahirkan kembali, atau di-recreation, atau yang telah diciptakan kembali, atau juga yang sering disebut dilahirbarukan. Akal budi yang telah dilahirbarukan atau yang telah diperbarui. Akal budi yang telah diperbarui adalah akal budi dari seseorang yang oleh anugerah Allah telah mengalami pertobatan dan hidup baru dalam penyerahan diri secara total kepada Kristus. Akal budi yang diperbarui adalah akal budi yang tunduk di bawah otoritas Kristus dan firman-Nya. Akal budi yang telah diperbarui, menurut Agustinus, mencakup dua hal. Yang pertama, akal budi itu tunduk di bawah otoritas Allah, sehingga taat pada kehendak Allah, firman-Nya, ketetapan-ketetapan dan perintah-perintahnya. Yang kedua, manusia yang telah menerima anugerah lahir baru atau pertobatan, sehingga telah beriman kepada Kristus, secara status dia telah dibenarkan oleh Allah sehingga beroleh selamat. Maka akal budinya pun secara status berada dalam kondisi yang oleh Agustinus dalam bahasa Latin disebut non posse peccare, yaitu dalam kondisi tidak mampu berbuat dosa. Namun, secara realistik, manusia yang telah lahir baru itu masih mampu berbuat dosa. Agustinus bahasakan dalam bahasa Latin posse peccare, masih mampu, masih bisa berbuat dosa. Sehingga akal budinya itu secara realistik, natur alami, masih bisa memikirkan dan memproduk dosa. Posse peccare, masih bisa melakukan dosa. Tetapi manusia yang telah diperbarui itu adalah manusia yang dibimbing oleh Roh Kudus untuk bertumbuh dalam kekudusan, sehingga akal budinya yang posse peccare, yang mampu, yang masih bisa berbuat dosa itu, makin hari makin disesuaikan dengan statusnya sebagai non posse peccare, tidak mampu berbuat dosa lagi. Alias, memiliki kemampuan untuk makin hari makin melawan dan meninggalkan dosa, dan makin hari makin bertumbuh dalam kebenaran, dalam kekudusan. Inilah yang dimaksud oleh 1 Yohanes 3 ayat 9 yang berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Namun kenyataannya hidup kita seperti yang digambarkan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 yang berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dengan demikian, saudara-saudara, sebagai umat yang sudah ditebus oleh Kristus, ketika Tuhan menghendaki kita hidup dalam dunia ini, kita adalah orang-orang yang tidak lagi dikuasai dosa, akan tetapi yang terus melawan dosa, mengalahkannya untuk bertumbuh dalam kekudusan, sampai menjadi sempurna di dalam kekekalan surgawi. Dari posse peccare secara progresif menuju non posse peccare. Dari masih bisa berbuat dosa di dunia ini menuju pada kondisi yang tidak bisa berbuat dosa lagi dalam kekekalan surgawi. Nah, inilah sebenarnya teologi yang terkandung di dalam kitab Roma pasal 7, saudara-saudara. Nanti kita baca sendiri Roma pasal 7 itu. Maka, ketika Allah telah memperbarui kemanusiaan kita, termasuk akal budi kita kembali memiliki kemampuan untuk mengenal, memahami, dan menerapkan kebenaran Allah, yaitu kebenaran hakiki, seperti yang dapat dilihat di dalam firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Maka,
Menjadi umat yang berakal budi berarti menjadi umat yang memahami firman Allah untuk diterapkan dalam semua segi dan realita kehidupan. Inilah yang dimaksud Agustinus ketika dia mengatakan, maka semua pengetahuan manusia harus dijelaskan berdasarkan terang ilahi. Selanjutnya Agustinus mengatakan, sama seperti bulan mendapatkan terangnya dengan merefleksikan sinar matahari, demikian juga akal budi manusia yang rasional mendapatkan daya kemampuan untuk mengetahui dari sumbernya, yaitu Allah. Itu tentang akal budi. Sekarang tentang bijaksana. Pengertian bijaksana tidaklah terlepas dari pengertian akal budi. Kalau akal budi adalah mengetahui yang benar berdasarkan perspektif Allah, yaitu firman-Nya, maka bijaksana berarti menerapkan pengetahuan yang benar itu dengan cara yang benar pada konteks dan waktu yang tepat. Itu bijaksana, saudara. Dengan kata lain, menjadi umat yang bijaksana adalah menjadi umat yang akal budinya telah diperbarui sehingga memahami firman Allah, tunduk pada otoritas firman Allah, dan mampu menerapkan firman Allah itu secara benar dan secara tepat pada seluruh segi dan realitas kehidupan. Jadi, seseorang itu tidak mungkin menjadi bijaksana kalau akal budinya belum diperbarui, alias orangnya belum bertobat dan hidup dalam penyerahan diri yang sungguh pada Kristus Yesus. Ketika seseorang oleh anugerah Allah mengalami pertobatan dan hidup dalam persekutuan dengan Kristus, disitulah akal budinya dipulihkan, dipersatukan dengan Kristus, sehingga dapat mengenal dan memahami kebenaran yang sejati, yaitu firman Allah, untuk diterapkan pada konteks dan waktu yang tepat sesuai realita kehidupan. Maka, orang yang hidupnya tidak memahami firman Allah dan menerapkan firman Allah dalam kehidupannya, tidaklah dapat dikatakan sebagai orang yang bijaksana dan berakal budi. Sekarang, menjadi jelas jawaban atas pertanyaan, mengapa untuk menjadi orang yang bijaksana dan berakal budi harus berpegang pada firman Tuhan? Yaitu karena kebenaran sejati hanya ada dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, maka ketika seseorang mengenal Kristus dan firman-Nya, memahami firman-Nya, dan menerapkan firman-Nya dengan cara yang benar pada situasi dan waktu yang tepat, dialah orang yang bijaksana. Maka amanat yang terkandung dalam tema tadi pun terwujud sudah, yaitu jadilah orang yang bijaksana dan berakal budi dengan berpegang pada perintah Tuhan. Saudara-saudara, menjadi umat yang bijaksana dan berakal budi dengan berpegang pada perintah Tuhan sangatlah penting. Mengapa? Mari kita belajar dari teks bacaan tadi. Perhatikan ayat 1 dan ayat 2 yang berkata begini. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Nah, di sini saudara-saudara, firman Tuhan melalui Musa menegaskan kepada umat Israel yang sedang berada di perbatasan tanah Kanaan, bahwa mereka harus berpegang pada perintah Tuhan dan melakukannya. Maka mereka akan memasuki dan menduduki negeri itu, yaitu negeri Kanaan. Saudara-saudara, umat Israel itu ratusan tahun diperbudak di Mesir, hidup sebagai budak. Lalu melalui Musa, Tuhan membebaskan mereka, menjadikan mereka sebagai sebuah bangsa pilihannya, dan mengikat janji, membuat covenant dengan mereka, bahwa jika mereka hidup taat pada firman-Nya, mereka diberkati. Tetapi jika mereka tidak taat pada firman-Nya, mereka dihukum. Singkat cerita, mereka telah mengembara selama 40 tahun di padang gurun, dan kini siap memasuki tanah Kanaan. Memasuki tanah Kanaan
berarti berhadapan dan berperang dengan bangsa-bangsa Kanaan yang secara militer terlatih dan tangguh dibandingkan mereka yang tadinya adalah bangsa budak yang tak pernah berlatih perang. Namun Tuhan menjamin, berpegang dan taat pada firman-Nya, mereka pasti dapat memasuki dan menduduki tanah Kanaan itu. Saudara-saudara, Kanaan itu adalah masa depan umat Israel. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Tanah yang subur berlimpah berkat. Setelah keluar dari perbudakan Mesir, tujuan mereka adalah Kanaan. Namun meski Tuhan sudah menyediakan Kanaan sebagai berkat dan masa depan mereka yang sedang mereka tuju, mereka harus merebutnya. Dan itu berarti berperang. Tapi bagi umat pilihannya ini, sehebat dan sebesar apapun bangsa-bangsa yang menjadi lawan mereka, asal mereka berpegang pada firman Tuhan dan melakukannya dengan taat, mereka pasti akan mengalahkan bangsa-bangsa itu dan merebut tanah Kanaan tersebut. Tidak peduli sekecil dan selemah apapun mereka, asal mereka terus berpegang pada firman Tuhan dan taat melakukannya, mereka akan selalu menang dan berhasil. Itu jaminan Tuhan kepada Israel. Saudara-saudara, itu juga jaminan Tuhan bagi kita umat-Nya. Setelah Tuhan menebus kita dari dosa, Tuhan hendak membawa kita pada Kanaan yang telah disediakan untuk kita, yaitu kondisi kehidupan yang terberkati di dunia, itu Kanaan di dunia, dan kondisi kehidupan yang kekal, bahagia di sorga, itu Kanaan sorgawi. Namun, kita harus berperang merebutnya. Dan perang itu sesungguhnya perang melawan diri kita sendiri, yaitu menaklukkan diri kita pada otoritas firman Tuhan. Sepanjang kita berpegang pada firman-Nya dan melakukannya dengan taat, kita akan selalu menang dan merebut berkat-berkat itu. Hidup dalam kondisi kehidupan yang diberkati Tuhan di dunia ini, sampai nanti mengalami kesempurnaannya di dalam sorga yang kekal. Perang itu juga berarti bekerja dengan tekun sambil berpegang pada firman-Nya. Dan perang itu juga berarti menghadapi setiap tantangan berdasarkan kehendak firman-Nya. Janganlah kita melawan firman-Nya dan hidup di luar kehendak-Nya, sebab bila demikian, berkat-berkat akan menjauh dari kita. Selanjutnya, saudara-saudara, perhatikan ayat 6. Ayat 6 berkata begini, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya kalau umat Israel hidup berpegang pada firman Tuhan dan taat melakukannya, lalu menang dalam peperangan dan dapat menduduki tanah Kanaan, diberkati, bangsa-bangsa kafir yang mereka taklukkan itu akan mengakui mereka sebagai bangsa yang bijaksana dan berakal budi, dan itu juga berarti mengakui Allah Israel dan firman-Nya. Memang Allah memilih Israel menjadi bangsa pilihannya agar supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, supaya bangsa-bangsa itu mengenalnya, percaya kepadanya, dan beribadah kepadanya. Janji inilah yang jauh sebelumnya telah diberikan Allah kepada Abraham, nenek moyang Israel, bahwa keturunan Abraham akan menjadi banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut, dan akan diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi, supaya Israel diberkati, mereka harus berpegang pada firman Allah. Dan ketika menyaksikan keberkatan Israel, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun diberkati, yaitu mengakui Israel dan Allah mereka, supaya mereka pun dapat datang dan beribadah kepada Allah Israel. Inilah juga yang Tuhan kehendaki dengan kehidupan kita sebagai umat tebusannya.
Tuhan memanggil kita untuk hidup berpegang pada firman-Nya dan melakukannya dengan taat dan setia supaya apa? Supaya kita diberkati. Supaya diberkati dan supaya apa? Yaitu supaya hidup kita boleh menjadi saksi tentang Kristus bagi orang-orang yang belum percaya dan yang masih hidup dalam kegelapan dosa. Sehingga dengan melihat kehidupan kita yang berpegang pada firman-Nya dan diberkati, mereka pun dapat tertarik untuk hidup seperti kita, percaya Kristus seperti kita, dan diselamatkan. Inilah dua alasan mengapa Tuhan memanggil kita untuk menjadi umat yang bijaksana dan berakal budi dengan berpegang pada perintah dan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Tuhan, tolonglah kami oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus, supaya dalam kehidupan ini boleh mampu untuk terus melawan mengalahkan dosa, bertumbuh dalam kebenaran dengan terus berpegang pada firman-Mu dan taat melakukan perintah-perintah-Mu. Tolonglah kami supaya ketika kami hidup taat setia pada firman-Mu, perintah-perintah-Mu, kami mengalami keberkatan-Mu dan boleh menjadi saksi bagi banyak orang yang belum hidup di dalam Engkau, sehingga mereka pun tertarik untuk datang kepadamu, percaya kepada Yesus, dan mendapatkan keselamatan serta keberkatan itu. Tolonglah setiap hamba-Mu yang akan melaksanakan tugas pemberitaan firman di Gereja Masih Injili di Minahasa, di seluruh jemaat dan wilayah yang ada di Gereja Masih Injili di Minahasa. Roh Kudus mengurapi, memberi kekuatan, kemampuan untuk memberitakan firman ini, dan jemaat makin hari makin dibangun untuk mewujudkan kehidupan sebagai umat yang berakal budi dan bijaksana dengan terus berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara untuk sesi kali ini. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.